Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para pemirsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesenangan, ketenangan, kemenangan, kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan komentar kepada salah satu cucu dari Mufti Batavia yang sudah kita kenal semua ya, yaitu Al-Habib Utsman bin Yahya, di mana cucunya ini bernama Mahdi ya, Mahdi bin Yahya. Dengan ramenya podcast yang dilakukan oleh Bang Haji Rhoma Irama dengan beberapa tokoh-tokoh ya, Kiai Haji Madudin Usman, kemudian dengan siapa namanya Dr. Sugeng, kemudian Profesor Dr. Menahem Ali, meskipun yang dengan Dr. Sugeng itu belum ini ya, belum tampil barangkali. Tapi setidaknya hal itu menunjukkan bagaimana keingintahuan yang serius dari Bang Haji Rhoma Irama mengenai polemik nasab yang sampai saat ini itu masih rame. Dan meskipun oleh siapa namanya Mahdi bin Yahya itu seolah-olah dipaksa agar terkesannya seperti itu ya. Terkesannya itu seolah-olah Bang Haji Rhoma Irama ini janganlah membahas nasab. Karena kalau ngebahas nasab Anda ini bukan ahlinya, apalagi DNA segala macam. Nanti akan kita simak videonya sekaligus komentar saya akan mereaksi video tersebut. Dan kita tidak berlama-lama ya. Tidak berlama-lama dan langsung kepada statement yang disampaikan oleh Mahdi bin Yahya ini, sang cucu Mufti Batavia ya. Surat terbuka saya untuk Pak Haji Rhoma Irama, yang mana pada akhir-akhir ini beliau ini ngikut-ngikut ya, istilahnya menyalahkan para habaib keturunan Rasulullah SAW, para Sayyid Syarif yang tidak mau tes DNA. Ikut-ikut menyalahkan para Sayyid Syarif. Kalau memang ya benar pede bahwa dirinya ini adalah seorang Sayyid, bahwa dirinya adalah seorang Syarif, ya buktikan dong. Buktikan dengan catatan sezaman ya. Karena apa? Karena yang namanya catatan itu memiliki potensi yang sangat besar akan adanya kesalahan. Akan adanya kesalahan, atau mungkin tokoh yang ada pada ratusan tahun yang lalu itu salah dalam mencatat. Atau bisa saja kemungkinan terjadi bahwa dia ini ya sengaja menyangkokkan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pede dulu dengan para duriyah Rasul, para Sayyid, para Syarif. Buktikan dulu. Kalau memang tidak ada catatan, baru DNA. Ya, nanti akan disampaikan itu bahwa para Habib-Habib ini memiliki ijtihad. Ijtihad untuk mengharamkan DNA. Subhanallah. Luar biasa ini Mahdi bin Yahya ya. Lanjut. Di situ beliau seakan-akan sependapat dengan sosok Imaduddin dan kawan-kawannya, yang mana saat-saat ini membuat umat ini berpecah belah, membuat fitnah kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau membuat fitnah ya, yang namanya membuat fitnah itu ketika dia tidak berbicara, kalau dia itu berbicara tanpa adanya data. Nah, bagaimana ketika seseorang itu berbicara, berstatement, berkesimpulan bahwa para Habib ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW dengan data? Apakah itu termasuk fitnah?
Ini jangan karena Anda ini tidak mampu untuk mendatangkan bukti atau untuk membuktikan bahwa Anda ini merupakan dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian Anda dengan mudahnya untuk menuduh-nuduh orang lain, ya, dengan sebutan fitnah. Terlebih lagi nih, ini kalau berbicara mengenai etika ya, adat ketimuran, Kiai Haji Imaduddin itu lebih tua loh dari Anda loh. Kalau misalkan Anda tidak suka, panggil saja dengan Pak gitu, kayak ini mah imat. Nah, ini seperti inilah sahabat-sahabat ya, teman-teman. Tradisi yang biasa berlaku di kalangan Ba'alawi ketika mereka itu tidak suka dengan seseorang, dan orang yang tidak disukai itu misalkan adalah seorang kiai, seorang profesor, seorang doktor, seorang sarjana, maka semua gelar-gelar itu dihapuskan, dihilangkan, dan cukup memanggilnya dengan panggilan nama saja. Ini semacam ajaran yang katakanlah atau tradisi yang tidak tertulis, ya, atau peraturan yang tidak tertulis, barangkali seperti itu ya. Kita wajarkan sajalah ya. Namanya juga anak kecil ini ya. Meskipun saya segitulah. Haji, sebelum saya mulai surat terbuka saya, beberapa waktu lalu saya sempat membuat konten juga pembelaan saya terhadap keluarga Pak Haji, ya, yang mana dibilang anak Pak Haji narkoba lah apa segala macam, itu kami bela. Kenapa kami bela? Karena memang seorang pendakwah nggak boleh disalahkan hanya karena kesalahan anaknya, seperti itu ya Pak Haji ya. Nah, saya hanya mengingatkan saja. Kemudian kalau punya amal udah jangan diungkit-ungkit ya. Kalau memang Anda merasa memiliki amal dan Anda merasa membela kepada Pak Haji Rhoma Irama, udah jangan diungkit-ungkit. Itu namanya nggak ikhlas. Nanti malah pahalanya akan gugur nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Lanjut. Intinya adalah jika Pak Haji kapasitas ilmunya belum sampai kepada masalah bab nasab, maka sebaiknya menurut saya Pak Haji itu tidak terlalu banyak berkomentar terkait hal itu. Kenapa? Karena penentuan nasab ini Pak Haji bukan dari tes DNA, bukan, ya, tapi ada ilmunya sendiri, ilmu nasab, secara turun temurun dan sebagainya sampai ke Rasulullah SAW. Nah, ini yang saya lihat, saya perhatikan itu. Jadi Bang Haji Rhoma Irama itu tidak berbicara dengan sendirinya, tetapi beliau itu mendatangkan, misalkan di awal mulanya itu dengan guru gembul itu ya, dengan guru gembul beliau ya melihat kan, karena memang guru gembul ini adalah seseorang yang cukup memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia. Kemudian dengan seorang tokoh lagi, kemudian mengundang Kiai Haji Imaduddin, mengundang pihak yang kontra dengan Kiai Haji Imaduddin yaitu Gus Rumel, kemudian mengundang Profesor Dr. Menahem Ali yang tadi malam kita saksikan itu, dan nanti akan mengundang dalam kajian DNA yaitu Dr. Sugeng. Dan memang ada rencana untuk mengundang Bapak Taufik Segaf ya, untuk membuktikan sebenarnya mah. Jadi sebenarnya yang saya lihat dari sikap Pak Haji Rhoma Irama ini, Bang Haji Rhoma Irama ini sudah cukup bagus, luar biasa. Karena beliau ketika ingin mengetahui kebenaran dari nasabnya Ba'alawi, itu mengundang tokoh-tokoh yang terkait mengenai orang-orang yang mengkaji mengenai nasab Ba'alawi. Dengan kemudian jangan berbicara tentang nasabnya Ba'alawi karena Anda ini bukan ahli nasab dan lain sebagainya. Yaitu hanya ngeles Anda saja ini Pak. Ya, ini ngeles Anda saja ini Kang. Makanya karena ngeles dan tidak mampu untuk membuktikan ya bahwasanya akan kebenaran dari nasabnya Ba'alawi, maka Anda membuat dalil-dalil framing seperti ini. Nah, coba. Kalau memang dari kalangan Robitoh Alawiyah itu memiliki seorang yang ahli nasab, keluarkan dong ahli nasabnya. Ahli nasabnya siapa? Gitu kan? Kemudian data-datanya itu ditulis dari kapan? Semenjak kapan? Kemudian mana data yang menunjukkan akan status dari Ubaidillah ini memang benar-benar merupakan anaknya Ahmad bin Isa? Tinggal dibuktikan saja. Dan tidak perlu dengan framing-framing yang seperti ini. Ya, apalagi dengan DNA,
Dan kemarin juga sudah saya ulas itu. Perbandingan antara catatan-catatannya. Jadi musyajjar fi ilmil jenat atau fi tahawuril jeni, pohon nasab genetik ya itu tidak bisa ya disesuaikan dengan pohon nasab yang berasalkan dari catatan-catatan manusia atau zaman dulu. Kenapa? Ya karena memang tadi yang namanya catatan manusia, apalagi catatan ini sudah berumur ratusan tahun, itu banyak adanya kemungkinan, banyak adanya indikasi akan pemalsuan atau kesalahan di zaman dulu, di ratusan tahun yang lalu. Misalnya seseorang yang sebenarnya dia ini adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh seseorang, misalkan dari Bani Hashim. Lalu nisbatnya ini bisa loh nempel kepada dirinya. Dia artinya maula ini, budak yang merdeka ini bisa untuk menggunakan nisbat penisbatan tersebut. Nah, jangan-jangan seperti itu nasabnya Balawi kan. Nah, artinya karena kurang akuratnya catatan nasab, nah sehingga yang lebih akurat itu adalah catatan nasab dari DNA. Nah, kemudian nanti akan diharamkan penggunaan DNA itu dalam ilmu nasab itu. Dan ini sesuai dengan istihad-istihadnya para habaib gitu kan. Saya tidak tahu apakah itu hanya sekedar framing saja, lantaran DNA mereka kemana, DNA keturunan Nabi kemana, artinya tidak ada kesesuaian antara DNA keturunan Nabi dengan DNA-nya Balawi gitu. Sehingga kemudian mereka mengharamkan, ya bisa-bisa saja alasan-alasan seperti itu. Tapi walhasil masyarakat sudah cerdas dan bisa mengetahui apakah alasan itu adalah alasan yang sebenar-benarnya atau alasan yang dibuat-buat. Ya itu sudah difahami oleh masyarakat, ya. Sehingga intinya ngeles ya, dalil framing itu mah. Ya lanjut. Jadi Pak Haji, menurut ilmu kedokteran juga nggak bisa. Ya, nggak bisa dites DNA, nggak bisa untuk masalah terkait nasab, terkecuali misalkan anak Pak Haji ini baru lahir, ya pengen nentuin tuh karena ada kecurigaan, baru bisa tuh dites DNA seperti itu. Dan memang hukumnya kami ini para habaib, ulama-ulama kami para habaib itu punya ijtihad sendiri. Ya, nggak bisa sama dengan pendapat Anda, nggak bisa, karena punya ijtihad sendiri. Kalau tes DNA itu ya haram hukumnya, tidak dianjurkan. Haram ya? Gitu ya? Haram. Karena DNA keturunan Nabi kemana, DNA mereka kemana, sehingga diharamkan sahabat-sahabat ya. Nah lanjut. Sebagaimana ada orang-orang misalkan menghukumi misalkan suatu hukum atau suatu perkara gitu ya, harus berlandaskan hukum yang jelas gitu, harus berlandaskan ilmu yang jelas, keilmuan yang jelas gitu ya. Sekarang antum belajar ilmu hadis, ya antum usul hadisnya harus antum pelajarin ya. Tentang keilmuan hadis harus antum pelajarin secara detail. Kemudian juga Al-Quran juga tidak bisa secara mentah begitu saja langsung diartikan. Antum harus belajar lagi ulumul Qurannya, antum harus belajar lagi tafsirnya, dan seterusnya. Nah begitulah keilmuan ya. Begitulah DNA. Ketika Anda tidak mengerti tentang DNA, ya pelajari DNA. Gimana dasar-dasarnya DNA, ilmu DNA itu bagaimana, apakah DNA itu akurat untuk mengukur, untuk mengetahui leluhur-leluhurnya di masa lalu, ya kan? Apakah leluhurnya itu sama dengan misalkan peta migrasinya itu apakah sama dengan tempat yang pernah dikunjungi atau tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya seperti itu juga Anda aplikasikan apa yang Anda sampaikan itu kepada diri Anda sendiri, agar tidak ngawur ngomongnya ya, atau dalam berstatement ya. Lanjut. Pas Haji. Dan keilmuan itu tidak bisa diterka secara akalnya manusia saja, enggak bisa. Ya mesti ada sanad, mesti ada dasar yang kuat yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia sampai akhirat. Makanya dalam DNA itu pun juga sama. Jangan diterka doang gitu kan, jangan dikira-kira saja, jangan pakai logika saja bahwa DNA itu tidak akurat gitu kan. Jangan kemudian ketika tidak sesuai ya,
dengan apa yang mereka inginkan, kemudian diharamkanlah DNA itu, ya. Lanjut. Ulama kami daripada habaib ini ada ijtihad tidak membolehkan mengharamkan ataupun mengharamkan daripada tes DNA tersebut. Haram. Gitu, bukan karena takut, bukan. Mungkin seperti itu saja. Wallahu alam. Mohon maaf kalau ada. Jadi bukan karena takut, mengharamkan DNA bukan karena takut. Lalu pertanyaannya ini, siapa dari kalangan Balawi yang ahli dalam ilmu genetika atau ilmu DNA? Ya, barangkali itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.